Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup kita ini, yang mungkin telah kita lalui belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sudah begitu lama kita jalani kehidupan kita di dunia, maka tak satu pun dari kita yang hidup di bumi Allah hari ini yang luput dari masalah dan kesulitan hidup. Baik kesulitan itu hadir dari keluarga kita, baik kesulitan itu hadir dari masyarakat sekitar kita, bahkan mungkin kesulitan dari segi materi, kesulitan dari penghasilan, kesulitan dari segi kesehatan, dan semua kesulitan yang menyulitkan kehidupan kita di dunia ini. Maka kita angkatkan tema khutbah kita pada kesempatan ini. Apabila ada kesulitan, maka Allah telah mempersiapkan kemudahan, bahkan 2 kali lipat kemudahan yang Allah persiapkan di balik satu kesulitan yang Allah siapkan untuk kita semua. Para ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini kita lihat di dalam firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyatraku. Allah sampaikan kepada kita, ahasiban nas, apakah manusia itu dia menyangka ayyutraku, mereka akan ditinggalkan oleh Allah begitu saja? Ayyaqulu amanna, tatkala mereka sudah menyatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Tatkala kita telah menyatakan, telah mengakui beriman kepada Allah, iman yang kita sadari, iman yang kita dasari itu bukan sekadar iman biasa, tetapi benar-benar kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Benar-benar takwa yang Allah mintakan kepada kita, bukan sekadar iman dari lisan kita, bukan sekadar beriman dari status kita saja, tapi benar-benar iman yang ditampakkan dari amal perbuatan kita sehari-hari. Maka tatkala seseorang telah menyatakan mengakui beriman di hadapan Allah, maka Allah sampaikan, tatkala dia telah beriman, jangan menyangka dia akan ditinggalkan atau dia merasa aman begitu saja. Maka Allah sampaikan, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala kita telah memilih pilihan kita menjadi orang-orang yang beriman, maka Allah sampaikan bentuk dari iman yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus diuji terlebih dahulu. Benarkah dia sudah beriman kepada Allah, atau hanya imannya hanya sampai di lisan saja? Mungkin imannya hanya sampai di status sosial saja, ataukah benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hari ini kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita diuji dari segi keluarga kita, ada kita yang diuji dari status sosial kita, ada kita yang diuji dari rezeki yang mungkin tak mencukupi, atau kita diberikan ujian-ujian yang lain yang dipenuhi kehidupan ini dengan ujian penuh hambatan dan rintangan. Maka sadarilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu Allah telah siapkan kemudahan-kemudahan, Allah telah siapkan pintu keluar, Allah telah siapkan kemudahan yang telah Allah siapkan di balik kesulitan ini. Maka sungguh di balik kesulitan yang mungkin kita rasakan hari ini, Allah telah siapkan ada pintu kemudahan yang akan kita lewati setelah ini. Kita lihat Sumatera Barat hari ini, sampai 2 pekan terakhir ini yang telah kita rasakan bersama, bahkan mungkin di antara kita ada yang terdampak atau keluarga kita yang ada terdampak hari ini. Allah menguji kita, Allah perlihatkan kekuasaannya kepada kita. Betapa selama ini saudara-saudara kita di tanah datar, saudara-saudara kita di Agam, saudara-saudara kita di tempat lainnya merasa aman,
Tapi apa yang kita lihat, bagi Allah tak ada yang sulit. Bagi Allah tidak ada barang-barang yang berharga. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana bangunan yang begitu kokoh, bagaimana rumah yang begitu hebat kita dirikan, bagaimana kendaraan yang begitu kita banggakan, bagaimana ladang yang selama ini kita jadikan sebagai tempat mencari nafkah bagi kita. Yang semua itu mungkin kita merasa aman, yang mungkin semua itu kita merasa nyaman-nyaman saja. Tetapi mungkin ada satu hal yang menyebabkan kita belum, Allah katakan belum benar-benar beriman, tatkala kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah, diuji kehilangan rumah, diuji kehilangan ladang mereka, diuji kehilangan jalan, diuji kehilangan pekerjaan, diuji bahkan kehilangan keluarga. Bahkan kita dengar tak sedikit di antara saudara-saudara kita yang sedang Allah uji hari ini, mereka bahkan kehilangan satu keluarga besar. Kita dengar dari saudara-saudara kita yang berada di lokasi hari ini, di antara mereka bahkan ada yang kehilangan sanak famili mereka yang tak tahu kemana lagi yang akan mereka cari. Maka hari ini benar-benar kita lihat Allah buktikan tatkala Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'. Sesungguhnya kata Allah, sungguh kami akan ujikan, kami akan berikan musibah, kami akan berikan cobaan kata Allah dari berbagai macam bentuk, bisyai'in, dari berbagai macam bentuk, minal khauf, dari rasa takut. Maka hari ini kemanapun kita berjalan, kemanapun kita menempuh perjalanan kita dihantui rasa takut. Kita melewati si tinjau lawi, takut nanti akan dilanda oleh longsor, nanti kita takut dilanda oleh galodo. Kemanapun kita melangkah dihantui rasa takut. Tapi sesungguhnya rasa takut terpenting kita adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang menghadirkan semua musibah, yang menghadirkan semua kesulitan ini adalah Allah. Maka tatkala kita kembalikan kepada Allah, di balik kesulitan Allah akan siapkan kemudahan demi kemudahan yang telah Allah hadirkan kepada kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apalagi hari ini kita sedang berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Kita telah mendengar hari ini saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan porsi berangkat haji mereka. Mereka sebagian sudah sampai di tanah suci, mereka sudah sampai di Madinah, mereka juga sudah ada yang sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Mereka sudah menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terbesit dalam hati kita, ya Allah, berikan pula kami kesempatan, berikan pula kami undangan seperti Engkau undang saudara-saudara kami hari ini berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah. Maka kita juga bermohon kepada Allah di bulan yang terbaik ini, di bulan haram ini, maka Allah kita benar-benar kita mohonkan, ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada kami, berikan kebaikan kepada negeri kami. Ya Allah, berikanlah ketabahan kepada saudara-saudara kami yang sedang diuji oleh Allah hari ini. Ya Allah, berikan pula keselamatan bagi saudara-saudara kami, kemudahan-kemudahan saudara-saudara kami yang berangkat ke tanah suci, dan berikan pula kesempatan kami nantinya untuk dapat datang menjadi tamu-Mu ke Baitullah ya Allah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini kita lihat, terkadang banyak di antara kita merasa kesulitan yang Allah hadirkan hanya kesulitan yang kita rasakan, bahwa sesungguhnya siapa saja yang Allah hadirkan dia hidup hari ini
pasti Allah bekali dengan kesulitan, pasti Allah bekali dengan masalah, pasti Allah bekali dengan ujian. Maka ini pengingat bagi kita, sesungguhnya kemanapun kita akan melangkah, di mana saja kita berada, setiap kesulitan itu pasti ada. Tapi Allah ingatkan kepada kita, maka janganlah sampai kalian berlama-lama di dunia ini. Dunia ini penuh dengan masalah, dunia ini penuh dengan ujian. Maka jangan berlama-lama di dunia ini. Persiapkanlah kehidupan akhirat. Kesiapan akhirat. Akhirat adalah kehidupan yang tak ada masalah lagi bagi orang-orang yang telah mempersiapkan kehidupannya dari dunia ini. Tapi tatkala kita berlalai-lalai di dunia, menikmati keindahan dunia yang sementara, maka silahkan nikmati kehidupan di akhirat yang begitu sulit, kehidupan akhirat yang begitu susah, kehidupan akhirat yang begitu lama rasanya berjalan waktu. Maka ini dirasakan oleh orang-orang yang merugi, yang begitu membuang-buang waktunya ketika dia berada di dunia ini. Maka kita ingat bahwasanya tatkala kita telah beriman, belum dinyatakan benar-benar beriman sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah, di balik ujian Allah siapkan jalan kemudahan tatkala kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para kaum muslimin sidang jamaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk ujian yang Allah hadirkan kepada kita, maka sesungguhnya Allah mintakan kita agar benar-benar menjadi hamba-hamba yang bersabar atas segala apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena walaupun kita merasa mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang tak pernah Allah uji, yang mereka jalan hidupnya mulus-mulus saja, jalan hidupnya lancar-lancar saja, tatkala itu mungkin kita pernah merasa iri karena kita senantiasa merasa Allah selalu memberikan ujian kepadaku, Allah senantiasa memberikan cobaan kepadaku, sedangkan kepada orang lain tersebut tidak. Maka sesungguhnya janganlah kita iri untuk hal tersebut, karena sesungguhnya bisa jadi Allah turunkan istidraj kepada mereka. Allah hadirkan di dalam diri mereka itu istidraj, yang mana Allah cukupkan segala bekalnya, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Apa yang dia inginkan tercapai, dia ingin pangkat jabatan Allah berikan, dia ingin harta yang begitu banyak berlimpah Allah titipkan kepadanya. Tetapi dengan itu semua dia lupa bahawa sesungguhnya ada Allah yang berkuasa di atas segala apa yang dia miliki saat itu. Maka tatkala hari ini kita masih diuji oleh Allah, kita senantiasa sadar, kita senantiasa merasa dekat dengan Allah. Mungkin inilah cara Allah agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hadirkan kedekatan kita dengan cara-cara yang berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kita hadirkan diri kita tatkala Allah uji, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, dan kita kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita di dunia ini adalah berusaha. Setelah berusaha, kita serahkan kepada Allah dalam bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menghabiskan kehidupan kita berlama-lama di dunia hanya untuk kehidupan dunia saja. Tapi persiapkanlah bekal akhirat yang sebenar-benarnya kebutuhan kita, yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, yang benar-benar akan kita peroleh nanti di akhirat adalah apa yang kita tuai, adalah apa yang akan kita tuai nantinya, apa yang kita tanam tatkala kita berada di dunia ini.